Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Fauzia Yudiana, mahasiswi Program Studi Sains Informasi Geografi angkatan 2024. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk tinggi. Padatnya penduduk di Indonesia berakibat pada padatnya kondisi lalu lintas, sehingga potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas juga akan besar. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi destinasi wisata adalah Yogyakarta. Tingginya aktivitas pariwisata di Jogja menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas, sehingga risiko terjadinya kecelakaan akan besar. Menurut data yang diperoleh dari Bapperida, salah satu wilayah Yogyakarta yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi tahun 2023 adalah Kabupaten Sleman, dengan total kejadian 1.804. Untuk mengetahui daerah mana saja yang memiliki tingkat rawan kecelakaan lalu lintas tinggi di Kabupaten Sleman pada tahun 2023, khususnya bulan Januari, dapat dengan pemetaan. Oleh karena itu, pada video kali ini akan diperlihatkan bagaimana cara membuat peta tingkat rawan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Sleman dengan metode kernel density estimation untuk melihat titik kepadatannya, lalu metode average nearest neighbor untuk melihat polanya. Data yang diperlukan yakni CSV titik lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas bulan Januari tahun 2023 yang bersumber dari jurnal. Data titik lokasi ini bisa juga diperoleh dari website pemerintah atau Polresta yang menyediakan. Di dalamnya terdapat koordinat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut. Kemudian SHP batas administrasi Kabupaten Sleman, di mana di dalamnya terdapat kecamatan bersumber dari INA Geoportal, dan terakhir SHP jaringan jalan Kabupaten Sleman yang bersumber dari INA Geoportal juga. Setelah semua data siap, maka selanjutnya akan membuat peta tingkat rawan kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan di Kabupaten Sleman tahun 2023, khususnya bulan Januari. Maka tahap pertama yaitu buka software ArcGIS Pro. Jangan lupa membuat proyeknya terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan data-data tadi, bisa dengan cara drag and drop dari folder saja. Masukkan batas administrasi Kabupaten Sleman yang terdapat kecamatan, kemudian SHP jaringan jalannya, dan data CSV kecelakaan. Nah, untuk data CSV kecelakaan ini harus berisi nama jalan dan koordinat terjadinya titik kecelakaan lalu lintas. Di bagian koordinat ini jangan sampai tertukar antara X dan Y-nya. Lalu menggunakan koma dan ini di bagian sini general ya, agar nanti di softwarenya terlihat. Selanjutnya kita akan memunculkan titik-titik kecelakaan tersebut di tampilan map dengan geoprocessing XY table 2 point. Di bagian input table, masukkan data CSV, kemudian output fitur kelasnya diatur, penyimpanan, dan beri nama titik kecelakaan. X field-nya diisi X dan Y field-nya diisi Y. Sementara itu Z field-nya dikosongkan saja dan koordinat sistemnya pakai yang WG1984 biasa dan diklik run. Nah, maka akan muncul titik-titik
kecelakaan lalu lintas tersebut. Kita ubah dulu warnanya supaya lebih terlihat. SAP titik-titik kecelakaan ini masih menggunakan koordinat biasa. Seharusnya disesuaikan dengan wilayah kajian. Oleh karena itu, kita ubah dulu ke geoprocessing, lalu project. Lalu di bagian input dataset or feature class-nya, pilih SHP titik kecelakaan tadi, dan output dataset or feature class-nya atur folder penyimpanan. Kita beri nama titik kecelakaan project. Output koordinat sistemnya pakai yang WGS 1984 UTM Zone 49S karena di Kabupaten Sleman. Setelah itu diklik run. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. SHP titik kecelakaan sebelumnya bisa di remove saja. Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana pola kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apakah mengelompok atau menyebar atau pola lainnya, dengan menggunakan metode average nearest neighbor yang ada pada geoprocessing average nearest neighbor. Lalu diklik saja. Setelah itu di bagian input feature class masukkan SHP titik kecelakaan yang sudah di project, dan di bagian distance method dibiarkan Euclidean karena untuk jalan lurus, dan di bagian generate report kita checklist supaya nantinya muncul jendela informasi yang memberitahukan processing telah selesai dan report untuk membuka hasil si processing tersebut, informasinya. Di bagian area dikosongkan saja, lalu diklik run. Nah, maka muncul jendela informasi seperti ini. Dan di bagian report file ini kita klik. Nantinya akan membuka file HTML. Seperti ini. Yang berisikan informasi terkait bagaimana pola persebarannya. Ditunjukkan bahwa nearest neighbor rasionya sebesar 0,763524 dan clustered atau mengelompok. Hal tersebut sesuai dengan yang ada di jurnal bahwa nilai 0 sampai 0,7 itu terklasifikasinya mengelompok. Kemudian nilai z-score-nya sebesar min 3,262268. Artinya pola mengelompok tersebut sangat kuat. Dan nilai p-value sebesar 0,001105 yang artinya titik-titik kecelakaan tersebut memang memiliki pola. Kembali pada software. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tingkat kepadatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan metode kernel density estimation yang ada pada geoprocessing kernel density estimation, sehingga nantinya dapat terlihat bagaimana tingkat kerawanan kecelakaannya dengan mengubah menjadi heat map. Diklik saja, lalu di bagian input point or polyline features kita masukkan SHP titik kecelakaan tadi, dan di bagian population field dibuat none karena setiap titik kecelakaan ini dianggap sama pentingnya sehingga tidak ada pembobotan. Nah, di bagian output raster ini untuk
memilih folder penyimpanan dan pemberian nama si hasil kernelnya. Kita beri nama KDE Sleman. Setelah itu, di bagian output cell size-nya ini diubah menjadi 20 karena yang dibuat itu kabupaten. Dan untuk search radiusnya 500. Mengapa? Karena mengacu pada jurnal yakni Masron et al. Dia membuat radius pencarian kernel density sebesar 500 meter. Jadi dalam radius tersebut berapa banyak kecelakaan yang terjadi dan tingkat kepadatannya itu bagaimana, sehingga dapat terlihat rawan atau tidaknya. Lalu area units ini diisi square kilometer saja karena untuk membaca angka hasilnya supaya lebih mudah, dan output cell values-nya yang density saja karena menghitung kepadatan, dan metodenya planar. Lalu di input barrier features-nya ini dikosongkan saja. Ke bagian environments, output coordinate sistemnya menggunakan WG1984 UTM Zone 49S, dan di processing externnya ini disesuaikan dengan batas admin kabupaten. Di bagian mask-nya juga sama, supaya nanti hasil si KDE-nya sesuai dengan batas administrasi kabupaten. Lalu diklik run saja. Nah, akan muncul layer baru yang berisi nilai-nilai KDE. Kita klik, kemudian simbologi. Nah, ininya yang classify. Di bagian metodenya diganti jadi natural bricks supaya hasilnya itu visualisasinya bisa menyesuaikan dengan hasil yang ada dari pengolahan, nilai pengolahan. Dan classes-nya dibuat 3 saja. Color scheme-nya dipilih yang hijau, kuning, merah. Nah, hasilnya terlihat seperti ini ya, titik-titik heat map. Lalu, warna hijau ini merupakan kerawanan yang rendah karena hasil KDE-nya itu menunjukkan nilai 0,001 sampai 1,88. Sementara itu yang warna merah artinya kerawanannya ini tinggi karena si KDE-nya itu menunjukkan nilai yang tinggi. Setelah itu kita akan melihat bagaimana tingkat kerawanan ini dari ruas-ruas jalan. Caranya yaitu geoprocessing, kemudian add surface information. Nah, di bagian input features-nya ini masukkan SHP jalan, dan input surface-nya itu hasil KDE. Di bagian output property kita checklist yang min Z karena akan menghitung rata-rata nilai KDE yang dilalui oleh satu ruas jalan. Di bagian metodenya, pilih bilinear sampling distance, isi dari nilai cell size pada layer KDE. Untuk mengetahuinya, kita bisa klik layer KDE, kemudian properties, source, raster information. Nah, di sini terlihat bahwa cell size X dan Y-nya 20. Oleh karena itu, di bagian sampling distance tadi isi 20. Untuk Z faktornya tetap 1 dan noise filteringnya dibiarkan saja. Setelah itu diklik run. Jika berhasil, maka akan muncul tanda warna hijau di sini. Lalu untuk hasilnya kita
klik di bagian layer SHP jalan, kemudian diklik atribut tabel. Nah, di sini terdapat kolom Z_min yang memperlihatkan nilai KDE untuk ruas jalannya, sehingga dapat diketahui rawan atau tidaknya. Nah, seperti ini 0,3103, kemudian 1,25 dan lain-lain. Jika terdapat tabel yang nilainya itu 0, maka si hasil KDE-nya itu sangat rendah atau tidak rawan, sehingga di atribut tabelnya otomatis menjadi 0. Nah, untuk urutan layer tampilannya itu bisa diubah ya. Jadi titik kecelakaan SHP yang project itu di paling atas, kemudian SHP jalan, lalu batas administrasi, dan hasil KDE tadi bisa di unchecklist saja. Nah, lalu untuk tampilannya bisa diubah. Misal untuk batas administrasi kita ubah warnanya menjadi biru. Kemudian SHP titik kecelakaan ini kita ganti simbolnya. Di bagian simbologi, lalu gallery, dan pilih sesuai selera masing-masing. Kemudian ke bagian properties, dan warnanya bisa diatur juga, dan size-nya juga bisa diatur seperti ini. Setelah itu untuk yang SHP jaringan jalan kita klik dan pilih menjadi graduate color. Nah, di bagian fieldnya ini diisi Z_min dan metodenya ini natural bricks. Lalu kelasnya dibuat menjadi 3 kelas saja. Dan untuk color scheme-nya itu dari gradasi hijau, kuning, merah. Nah, agar lebih terlihat. Bisa juga ukuran si tiap ruas jalannya ini diperbesar. Maka pengolahan yang telah dilakukan selesai. Nah, dari hasil pengolahan ini dapat terlihat gitu bahwa ruas jalan yang memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi sekitar nilai Z-min-nya itu 0,85 sampai 8,19 yang ditunjukkan oleh warna kuning dan merah itu dominan berada di sekitar area kota, karena kota sendiri memiliki aktivitas lalu lintas yang padat. Sementara itu, sebagian besar ruas jalannya masuk dalam tingkat kerawanan rendah hingga sedang yang ditunjukkan oleh warna hijau dan kuning dengan nilai Z value-nya itu 0 sampai 2,6. Nah, meskipun pada beberapa ruas jalan yang kerawanannya itu tergolong rendah, terdapat
beberapa titik kejadian kecelakaan, ini yang X, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa adanya titik kecelakaan ini yang banyak ini tidak otomatis membuat ruas jalan memiliki kerawanan yang tinggi. Nah, peta kerawanan ini bersifat relatif karena tingkat kerawanannya itu ditentukan oleh distribusi dan perbandingan kejadian kecelakaan di seluruh jaringan jalan yang ada di Sleman. Selain itu, karena perhitungan Z value-nya. Setelah selesai, selanjutnya adalah layouting peta. Kita juga bisa mengubah si tampilan base map-nya, misal yang ini. Nah, lalu untuk layout sendiri, saya menggunakan layout biasa, dan ini contoh layoutnya. Seperti ini, dengan judul Peta Tingkat Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Ruas Jalan Kabupaten Sleman Januari 2023. Skala yang digunakannya yaitu 1:250.000. Seperti ini contoh layoutnya. Bisa juga dengan layout berupa peta tematik. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan peta tingkat rawan kecelakaan lalu lintas ruas jalan Kabupaten Sleman Januari 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.